Pernah nggak sih kalian merasa overwhelmed gitu ya dengan banyak isu-isu yang terjadi? Pemberitaan, kemudian juga banyak konten-konten creator juga yang mengangkat isu-isu terkait dengan hal-hal yang membuat kita mungkin resah, khususnya terkait dengan fenomena-fenomena aktivitas sosial atau gejala-gejala sosial di masyarakat dalam berbagai macam perspektif. Ya, contohnya misalkan seperti halnya kesenjangan sosial, sampai masalah ekonomi yang rumit, atau bahkan yang paling sekarang menjadi topik pembicaraan banyak hal, seperti halnya isu lingkungan dan perubahan iklim. Kita mungkin barangkali sering bertanya tentang hal-hal seperti itu dan kita mencoba mencari referensi yang paling pas untuk bisa sama-sama berdiskusi lebih bebas dan konstruktif untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih clear dan apa kira-kira yang perlu bisa kita sikapi untuk diri kita sendiri setidaknya. Halo Sobat Impact Makers, selamat datang di channel Dasril Guntara Bicara Dampak. Saya Dasril Guntara dan ini adalah ruang di mana kita akan bicara tentang hal-hal yang really matter untuk isu-isu sosial, lingkungan, ekonomi yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita gak akan hanya sekedar bicara, namun kita juga akan membedahnya secara spesifik, secara holistik dalam sebuah framework yang lazim kita kenal dengan logika dampak. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara untuk mengukur dampak dari sebuah aksi atau kebijakan? Nah, disinilah logika dampak hadir sebagai kerangka berpikir logis sekaligus sebagai alat untuk membantu kita memahami, menganalisis, dan juga mengambil tindakan yang tepat. Jadi, di episode pertama ini, saya akan membawa kalian mengenal tentang framework ini lebih jauh. Kita akan bahas tools monitoring dan evaluasi yang akan menjadi senjata kita untuk mengelaborasi isu-isu kekinian. Apa sih sebenarnya logika dampak ini? Singkatnya, logika dampak adalah sebuah framework atau kerangka berpikir yang membantu kita memahami hubungan antara tindakan yang akan kita ambil atau yang sedang kita ambil, yang sedang kita eksekusi, dengan hasil atau dampak yang ingin kita hasilkan atau ingin kita wujudkan. Bayangkan ini adalah sebuah peta. Ketika kita mencapai suatu tujuan, kita ingin mencapai suatu tempat yang ingin kita tuju, kita kan tentunya butuh petunjuk arah. Logika dampak ini adalah peta yang membantu kita menavigasi segala bentuk kompleksitas isu-isu perubahan sosial. Isu-isu pembangunan sosial termasuk juga di dalamnya seperti halnya keterkaitan dengan lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan. Framework ini setidaknya terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama adalah elemen input. Input ini bisa dikatakan adalah semua sumber daya yang kita punya atau mungkin yang secara sosial dimiliki, dan itu bisa berupa apapun, baik itu waktu, dana, tenaga, bahkan pengetahuan. Kemudian elemen kedua adalah proses. Proses di sini adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang kita ambil, ya, yang kita eksekusi untuk mencapai tujuan atau objektif kita. Kemudian yang ketiga, elemen berikutnya adalah elemen output. Output bisa dikatakan adalah hasil langsung dari proses itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah outcome atau hasil lanjutan. Jadi, kalau output itu adalah hasil dari tindakan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk menciptakan sebuah perubahan, maka outcome adalah perubahan yang ingin kita tuju sebetulnya. Contoh sederhananya, misalnya, kita ingin membuat sebuah inisiatif, entah itu berupa proyek sosial atau mungkin proyek individu, tentang bagaimana mengurangi sampah plastik di lingkungan. Inputnya itu bisa jadi adalah berupa kampanye edukasi, peralatan alat peraga, dan kemudian prosesnya adalah kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat, atau mungkin pendampingan kepada masyarakat, dan kemudian outputnya adalah ya masyarakat kemudian teredukasi, masyarakat terdampingi, masyarakat kemudian mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan materi-materi yang kita sampaikan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan atau sosialisasi. Lalu berikutnya, outcome-nya apa? Outcome-nya, maka di sini kita bicara perubahan. Perubahan apa sih yang kira-kira akan terjadi kalau kemudian kita memberikan sebuah peningkatan kapasitas buat masyarakat? Ya tentunya bisa jadi adalah perubahannya dalam bentuk pengetahuan, peningkatan dalam bentuk skill, atau mungkin perilaku. Dan itulah yang bisa kita sebut dengan
perubahan dalam skala dampak. Akhirnya kemudian dengan adanya peningkatan pengetahuan, peningkatan perilaku, dan juga perubahan-perubahan yang lainnya, sehingga kemudian lingkungan yang ingin kita harapkan ini menjadi lebih bersih dan sehat karena adanya perubahan-perubahan yang sistematis seperti itu. Logika dampak, kita bisa melihat apakah tindakan yang kita lakukan, ya, terutama pada input, proses, dan output ini benar-benar kita lakukan secara efektif nggak, relevan nggak, dan efisien nggak. Nah, ini penting, terutama pada saat kita bicara isu-isu yang lebih kompleks lagi, maka kita bukan hanya bicara soal konteksnya itu adalah semua resource yang kita punya, dan mengelola apa yang bisa kita kelola, tapi juga menampung berbagai macam kepentingan dalam konteks sosial yang lebih kompleks lagi, dan kemudian bagaimana menempatkan ini supaya terjadi perubahan yang lebih berkelanjutan. Sekarang kita masuk pada bagian yang lebih teknis. Namun, ini juga tetap seru, yaitu bagaimana mengelola inisiatif perubahan dengan logika dampak itu sendiri. Di sini kita membutuhkan sebuah tools yang kita sebut dengan monitoring dan evaluasi. Kenapa ini penting? Karena tanpa alat monitoring dan evaluasi yang tepat, kita akan sangat kesulitan untuk mengukur sejauh mana dampak dari tindakan yang kita lakukan. Ada beberapa tools yang seringkali digunakan dan juga nanti akan kita bahas secara lebih mendalam di channel ini. Yang pertama, Theory of Change. Ini adalah tools yang saat ini sangat happening dan menjadi standar utama dalam setiap inisiatif perubahan sosial, entah itu dalam bentuk project, program, atau bahkan kebijakan, yang tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. TOC ini membantu kita untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dampak yang kita harapkan atau ingin kita wujudkan. Kemudian yang kedua adalah Key Performance Indicators. Ya, ini mungkin udah relatif lebih familiar ya buat para kita yang terbiasa dalam kerja-kerja kelembagaan atau organisasi atau bahkan di perusahaan. Ini adalah indikator yang membantu kita untuk mengukur kemajuan, improvement. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang pendidikan, maka KPI-nya bisa berupa peningkatan angka literasi atau jumlah anak yang bersekolah. Kemudian yang ketiga, tools yang bisa kita gunakan, dan ini bisa jadi adalah paling penting, yaitu adalah Impact Assessment. Impact Assessment tools ini sangat penting sekali karena inilah menjadi bentuk pertanggungjawaban siapapun itu yang punya kepentingan terhadap agenda-agenda perubahan yang sedang dijalankan. Tools ini digunakan untuk mengevaluasi dampak dari berbagai macam perspektif dan juga dari sisi baik itu jangka pendek atau jangka panjang, atau bahkan tentang bagaimana kompleksitas dari sisi program atau kebijakan atau bahkan kepentingan-kepentingan dari para stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program-program kita. Contoh kasus, misalnya ada program penanaman pohon yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Maka TOC yang bisa kita kembangkan adalah kita bisa merencanakan langkah-langkahnya dengan tadi ya, input, proses, output, dan outcomes-nya. Dan kemudian dengan KPI kita bisa mengukur berapa banyak pohon yang berhasil kita tanam, atau mengukur seberapa besar komitmen atau partisipasi stakeholder yang ingin terlibat. Dan kemudian dengan impact assessment kita bisa melihat apakah program ini benar-benar mampu mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang. Tools-tools ini nantinya akan kita gunakan untuk membedah berbagai macam isu-isu yang akan kita bahas satu persatu di episode-episode berikutnya. Lalu, kenapa sih kita perlu repot-repot menggunakan framework atau ya tools ini, tools itu gitu ya? Apa nggak bisa langsung aja gitu ngomongin soal solusi? Terutama bicara solusi dari dampak. Jawabannya sederhana. Karena kita butuh kejelasan atau relevansi dan juga akuntabilitas. Di tengah banyaknya informasi dan solusi yang ditawarkan, kita perlu punya cara atau alat yang membantu kita untuk bisa memilah mana yang benar-benar efektif, mana yang benar-benar relevan, mana yang efisien, atau mana yang enggak. Dengan logika dampak, kita bisa setidaknya yang pertama memahami masalah secara holistik. Kita nggak cuma melihat gejala, tapi juga akar masalahnya. Mulai dari akar masalahnya dan kemudian apa dampaknya terhadap akar masalah yang terjadi. Dari sekian banyak masalah, mana masalah yang benar-benar menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah mengukur dari kemajuan. Ya, kita bisa tahu apakah tindakan kita sudah on the track atau belum.
Kemudian yang ketiga adalah mengambil keputusan yang lebih baik. Dan ini yang paling penting. Dengan data dan analisis yang tepat, kita bisa memilih solusi yang paling relevan dan paling bisa kita pertanggungjawabkan, terutama dari sisi dampak yang ingin kita wujudkan. Ini bukan sekedar teori, tapi alat praktis yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kita nih, sebagai para impact makers, baik secara individu maupun secara komunitas, atau ketika kita menjadi enabler bagi para pemangku kepentingan yang punya kepentingan sama-sama untuk memberikan perubahan dalam setiap agenda-agenda misi kita. Oke, kita sudah mengenal framework logika dampak maupun tools yang dibutuhkan untuk bisa bicara lebih dalam lagi terkait dengan dampak yang ingin diwujudkan dalam setiap inisiatif-inisiatif kita. Ini akan menjadi dasar pembahasan kita ke depan. Di episode selanjutnya, kita akan membahas isu yang lebih actual, seperti dampak dari program social development atau kebijakan yang didrive dari sudut pandang pemerintah, organisasi-organisasi sosial atau organisasi internasional, maupun dari korporasi. Seperti misalkan mereka punya agenda CSR atau mungkin barangkali ESG ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana ini kita harmonisasikan dengan mandat global yaitu Sustainable Development Goals. Kita akan menggunakan logika dampak untuk menganalisis bagaimana kerangka perubahan yang dikembangkan, dikelola, dianalisis, dan dipertanggungjawabkan. Dan bagaimana itu semua akan sangat relevan, akan sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan ya bagi setiap orang-orang yang punya kepentingan terhadap agenda perubahan tersebut. Tentunya ini semua akan menuju pada capaian perubahan dampak yang tidak hanya diinginkan, namun tetap harus berjalan secara berkelanjutan. So, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke sobat impact makers yang care dengan perubahan sosial yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari sama-sama kita bicara dampak.